Halo semuanya, hari ini saya akan coba share mengenai pengobatan daripada gonore. Karena pada waktu yang lalu itu ada beberapa orang yang menanyakan masalah pengobatan daripada gonore dan mereka tidak sembuh-sembuh sih, dan mungkin nggak tuntas dalam pengobatannya. Nah, mungkin kalau nggak sembuh-sembuh itu ada hal yang disebabkan karena bakteri itu sudah resisten terhadap obat tertentu. Nah, untuk gonore itu sebenarnya untuk pengobatan pertama itu adalah doxycycline. Mungkin waktu zaman dahulu sih, namanya tetracycline itu tetracycline lah, banyak dikenal lah untuk mengobati GO itu, dan itu sangat-sangat populer sekali. Nah, itu generasi pertama untuk pengobatan daripada GO. Nah, antibiotik berikutnya lagi dari golongan tetracycline itu adalah doxycycline. Nah, cuman doxycycline itu udah lama ditinggalkan lah karena efek sampingnya apa ya, mual ya kan, dan kedua juga banyak bakteri Neisseria gonorrhoeae itu udah resisten terhadap doxycycline. Nah, untuk yang sekarang ini untuk pengobatan gonorrhea itu adalah ceftriaxone injeksi. Ya, biasanya disuntikan pada otot, mungkin di lengan ataukah di pantat gitu kan, untuk penyuntikannya itu, dan kemudian dikombinasikan untuk rawat jalannya itu dengan asitromisin. Nah, kemarin sih ada beberapa yang apa ya, dikasih hanya metronidazole. Nah, sedangkan metronidazole itu bisa sih sebenarnya, cuman nggak begitu kuat lah untuk menyembuhkan daripada gonore. Nah, biasanya sih kalau dia dikasih metronidazole harusnya digabungkan dengan asitromisin 500 mg selama 7 hari, dengan dosis 3 kali 1. Nah, ada juga yang apa ya, dia pernah dikasih golongan quinolone lah, contohnya kayak levofloxacin. Nah, itu bisa sih, bisa, cuman mungkin nggak sembuh karena bakterinya itu udah resisten terhadap golongan quinolone. Nah, kalau misalnya udah resisten terhadap quinolone, artinya ganti ke asitromisin. Dan juga kalau misalnya dengan asitromisin nggak sembuh, ya coba biasanya kita diganti dengan golongan quinolone, contohnya ofloxacin. Nah, generasi berikutnya levofloxacin itu masih satu golongan dengan quinolone. Nah, ya sekarang perkembangannya itu kadang-kadang ya apa ya namanya tuh, orang itu mungkin pengobatannya nggak tuntas sehingga bakterinya tetap resisten, dan kemudian ditularkan ke orang lain dengan resisten terhadap obat itu, ya biasanya nggak akan sembuh, kan itu harus diganti dengan antibiotik yang lain. Nah, lebih baiknya sih awalnya ke dokter dulu sih ya, untuk disuntik ceftriaxone, nah baru dipakai pengobatan jalannya dengan asitromisin atau levofloxacin. Nah, untuk yang gonore itu, ciri khasnya itu ya mungkin kalau itu ya jangan kaget lah, misalnya apa ya, gatal sampai nyeri atau pendarahan di dubur, itu ya itu salah satu daripada gejalanya. Terus kemudian pembengkakan betah gening di sini juga itu salah satu gejalanya, dan dia akan sembuh bila gonorenya itu sudah tidak ada lagi di dalam tubuh kita. Nah, mungkin juga ada yang nyeri panggul ya, terus kemudian ada yang kencingnya terus-terusan juga iya, karena itu dari gonore. Nah, mungkin juga ada penyebab yang lain ya, kalau misalnya kencing nggak apa ya, nggak tuntas, itu juga salah satunya juga bisa karena gangguan prostat. Itu juga bisa terjadi di situ. Nah, untuk asitromisin itu juga bagus untuk apa ya, influenza, artinya yang karena peradangan di tenggorokan itu, terus demam dan nggak sembuh-sembuh dengan misalnya amoxicillin, bisa pakai asitromisin. Nah, generasi sebelumnya
daripada azitromisin, misalnya erythromycin juga bisa. Cuman biasanya efek sampingnya adalah mual. Nah, itu juga bagus untuk peradangan. Dan apa ya, orang tua saya juga pernah tuh sakit tifoid nih. Tifoid juga kan harus dirawat. Saya coba aja udah kasih azitromisin selama 7 hari, sembuh tuh yang namanya tifoid itu, jadi nggak perlu dirawat. Jadi ya sebenarnya antibiotik itu harus diberikan, atau apa ya, penyakit itu harus diberikan dengan antibiotik yang tepat. Kalau tidak tepat ya nggak mungkin bisa sembuh lah, karena banyak jenisnya. Dan ya harus diketahui lah untuk penyakit tertentu dengan antibiotiknya. Nah, itu mungkin saya semoga yang tidak sembuh, mungkin itu karena resisten terhadap suatu antibiotik, ya artinya harus diganti antibiotiknya, dan pengobatannya minimal 7 hari. Kalau misalnya belum sembuh, tambah lagi 7 hari, jadi maksimal 14 hari. Mudah-mudahan sih sudah sembuh. Jadi jangan khawatir yang tidak sembuh, coba ganti antibiotiknya. Pasti kemungkinan karena resistensi, jadi nggak sembuh-sembuh. Dan atau mungkin antibiotiknya kurang tepat juga bisa. Nah, itu mungkin share dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.